Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka akan kami berikan kepadanya keuntungan dunia dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Sebuah hadis menyatakan seorang muslim yang menumpukan hasratnya pada akhirat, maka Allah akan memasukkan rasa kaya ke dalam hatinya. Dunia menjadi hina baginya dan dunia akan datang sendiri kepadanya. Barang siapa menginginkan dunia, ia akan diliputi kesusahan dan bencana, tetapi ia tidak akan menerima melebihi apa yang seharusnya ia terima. Kemudian setelah membaca ayat di atas, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, luangkanlah dirimu untuk menyembahku. Sembahlah aku, niscaya akan aku lapangkan dadamu dari kekhawatiran, dan aku akan hapuskan kemiskinanmu. Jika tidak, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kegelisahan, dan aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu. Demikianlah petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun sayang, kita menganggap bahwa keterbelakangan kita adalah karena jalan yang kita tempuh untuk maju telah dirintangi oleh alim ulama. Tidakkah kita berpikir, marilah kita perhatikan, seandainya alim ulama itu orang yang haus keduniaan, tentu kemajuan kita pun akan menguntungkan mereka. Sebab kita menyangka bahwa rezeki mereka berasal dari kita, berarti semakin luas dan terbuka keduniaan kita, maka semakin banyak yang mereka dapatkan. Nah, apabila demikian keadaannya dan mereka masih menentang kita, tentu ada sebab lain yang telah memaksa mereka hingga mereka mengorbankan keuntungan mereka sendiri, memisahkan diri dari penyantun seperti kita, serta merusak dunia mereka sendiri. Bimbingan kepada kita akan menjadi rusak dan keduniaan kita pun akan menjadi rusak. Saudara-saudaraku, pikirkanlah, jika alim ulama atau para ustadz itu mengajari kita berdasarkan Al-Quran, apakah patut kita menolaknya? Seandainya kita menolaknya, kita bukan hanya akan disebut sebagai orang yang tidak berakal, bahkan kita telah jauh dari sifat Islam yang sebenarnya. Para ulama ini selemah apapun mereka, selama mereka menyampaikan hukum-hukum Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita harus mendengarkan dan mengamalkan nasihat-nasihatnya. Jika tidak, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Bodoh-bodoh orang, ia tidak akan mengatakan bahwa perintah atasan itu tidak penting ditaati hanya karena perintah itu disampaikan oleh seorang penyapu jalan. Hendaknya kita tidak berburuk sangka bahwa ulama yang mengabdikan dirinya dalam dakwah itu bertujuan untuk mencari keuntungan dunia. Dalam benak saya, ulama yang sesungguhnya sangat jarang meminta untuk dirinya sendiri. Bahkan jika ia semakin sibuk beribadah, maka pasti akan semakin berkurang perhatiannya terhadap urusan duniawi. Walaupun kadangkala ia masih menerima hadiah. Dalam hal ini, jika ia meminta bantuan untuk urusan dakwah agama, insya Allah hal itu lebih memuaskan hatinya daripada meminta bantuan untuk kepentingannya sendiri. Sayangnya kebanyakan ayat-ayat Al-Quran telah dipahami secara keliru. Secara umum orang-orang berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada ajaran kerahiban, menghindari dunia dan hanya memikirkan akhirat semata. Dalam Islam, agama dan dunia diletakkan secara sama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka sangat menekankan ayat ini seolah-olah seluruh Al-Quran itu hanya satu ayat inilah yang turun untuk diamalkan. Padahal tidak demikian halnya. Pertama, untuk memahami penafsiran ayat tersebut hendaknya harus diambil dari ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang keilmuannya sangat mendalam. Oleh sebab itulah alim ulama berpendapat bahwa mengaku sebagai ahli Al-Quran dengan hanya mempelajari terjemahannya saja merupakan suatu kejahilan. Mengenai ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhu dan ulama tabi'in telah menyatakan penafsiran yang sebenarnya. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, makna kebaikan dunia adalah keselamatan dan keperluan hidup yang cukup. Ali radhiyallahu anhu berkata, kebaikan di dunia bermakna istri yang solehah. Hasan Basri rahmatullahi alaihi berkata, kebaikan di dunia bermakna ilmu Islam dan ibadah. Sudi rahmatullahi berkata, kebaikan di dunia bermakna harta yang halal. Ibnu
Radhiyallahu berkata, kebaikan di dunia bermakna anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan keindahan tubuh. Ja'far radhiyallahu berkata, kebaikan di dunia bermakna badan yang sehat, rezeki yang cukup, pengetahuan Al-Quran, kemenangan atas musuh Islam, dan bergaul dengan para solihin. Kedua, seandainya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemajuan dunia dalam segala hal, sebagaimana hati saya pun menginginkan demikian, itu pun hanya disebutkan doanya. Tidak disebutkan bahwa cara mendapatkannya adalah dengan menenggelamkan diri dalam kesibukan duniawi, sehingga berdoa memperbaiki tali sandal yang putus juga merupakan agama. Ketiga, siapakah yang melarang untuk mendapatkan dunia? Baik, dapatkanlah dunia. Dengan senang hati dapatkanlah. Kita semua sama sekali tidak menghendaki untuk meninggalkan dunia yang memang dijarah dan dicari. Yang kita maksud adalah sebanyak apapun usaha dunia kita, janganlah sampai berlebihan. Paling tidak kadarnya sama dengan usaha agama. Sebab sebagaimana pendapat kalian bahwa agama dan dunia sama-sama mesti diajarkan.